Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi dengan saya Putri Septi Widyasari. Kalau kemarin kita sudah mempelajari definisi tentang matriks resiko, nah agar Bapak Ibu nih lebih memahami lagi bagaimana sih cara untuk melakukan matriks risiko insiden keselamatan pasien dengan benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk melakukan studi kasus nih Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita mulai, sebelumnya ada yang bisa bantu saya nggak? Matriks risiko itu didasarkan pada apa sih Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Iya, betul. Matriks risiko itu ditentukan berdasarkan variabel probabilitas dan juga variabel dampak yang ditimbulkan dari insiden keselamatan pasien tersebut. Nah, kalau begitu langsung aja kali ya kita mulai studi kasus matriks risiko insiden keselamatan pasien di unit kerja masing-masing. Misalnya, terjadi insiden pasien terjatuh dari tempat tidur dan menyebabkan pasien itu meninggal. Nah, kejadian tersebut pernah terjadi di rumah sakit M, misalnya pada 2 tahun yang lalu. Nah, tentukanlah grading risikonya. Gimana Bapak Ibu caranya? Langsung saja ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dalam menentukan matriks risiko insiden itu ada dua variabelnya. Yang pertama berdasarkan dampak dan yang kedua berdasarkan probabilitas dari kejadian tersebut. Nah, di sini nih ya Bapak Ibu, pasien itu sampai meninggal. Kejadian terjadi 2 tahun yang lalu. Berarti dari sini dampaknya itu meninggal. Jadi kalau misalnya dampak itu kan ada 5 tingkatannya dari 1 sampai 5. Untuk probabilitas pun juga terbagi dari 1 sampai 5. Makin tinggi dampaknya, makin tinggi juga nilainya. Makin sering terjadi insiden tersebut, makin tinggi juga skornya. Nah, kalau untuk meninggal, itu berarti kan ekstrim ya, katastrofik. Nah, jadi dampaknya itu skornya 5, karena pasiennya itu meninggal. Kemudian untuk probabilitasnya, kasus ini tuh terjadi 2 tahun yang lalu. Berarti kalau misalnya dari 1 sampai 5, kemungkinan nilainya 3, ya kan? Jadi nilainya itu 3 mungkin terjadi karena pernah terjadi 2 tahun yang lalu. Nah, kalau ditanya skor risikonya itu berapa Bapak Ibu? Ada yang ingat dalam menentukan risiko itu seperti apa? Ya, betul. Dalam menentukan skor risiko itu merupakan perkalian dari dampak dikalikan dengan probabilitas. Jadi, skor risikonya itu adalah 15, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, bagaimana menentukan tingkat atau bench risikonya Bapak Ibu semua? Kita lanjut ya. Nah, untuk menentukan matriks grading risiko itu ditentukan dengan tabel ini ya Bapak Ibu. Untuk dampak itu kita tarik dari kiri ke kanan. Semakin tinggi dampaknya, itu berarti nilainya 5. Kalau misalnya probabilitasnya semakin sering terjadi, berarti nilainya kita lihat di sisi sebelah kiri, yaitu dari 1 sampai 5. Nah, tadi kan sampai meninggal, berarti skornya 5 dampaknya. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Kemudian untuk probabilitasnya terjadi 2 tahun yang lalu, berarti di skor 3. Kita tarik ke sini, berarti nilainya adalah ekstrim. Coba kita buktikan ya. Nah, seperti ini. Berarti tingkat dampak risikonya itu ekstrim. Untuk benchnya itu berwarna merah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ya. Nah, setelah kita
benchnya itu ternyata ekstrim atau warna merah. Tindakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu pada kasus dengan level dampak yang ekstrim, tindak lanjutnya itu dilakukan RCA. Prosesnya paling lama 45 hari dan membutuhkan tindakan segera sampai ke direktur utama. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya, silahkan disaksikan lagi ya paparan materi matriks grading resiko yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.